tersimpan di dalam kolam. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amabad. Yang kami hormati Direktur Umum Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, kepada Dr. Hamim, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, beserta seluruh jajaran, staf dan pengurus di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Terima kasih, kami sudah diberikan tempat yang nyaman ini untuk berkegiatan. Yang kami hormati para ketua dari pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia serta seluruh jajaran pengurus WITT yang hadir pada hari ini. Juga yang kami hormati Ketua Umum PP LIPI, dalam hal ini diwakili oleh Wakil, dan ada Ibu Amel yang sudah datang. Terima kasih sudah hadir. Selamat datang Ibu. Ini dari Ibu Dewi Maya ya Bu? Oh, dengan Bu Dewi Maya sejak Maria. Oh, oke. Ibu Maria dari Lions Club Jakarta Cosmos Stella. Yang kami hormati Ketua IID Cabang Jakarta Pusat Ibu Dewi Anggraini dan ibu-ibu pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat dan seluruh hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan nikmat sehat, sempat untuk melaksanakan acara pada hari ini yang tentu saja akan berguna untuk kita dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dengan melaksanakan pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular. Hari ini kita melaksanakan kegiatan ini tujuannya adalah untuk berupaya tetap sehat dan cantik, terutama bagi kita para wanita di usia menjelang lansia. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan benar-benar bermanfaat bagi kita. Dan perkenalkan saya Sutarti Eko Prasetyaningsih, pengurus dari Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat, didapuk menjalankan tugas sebagai MC untuk memimpin acara hari ini. Menyikapi dan berupaya untuk mencegah hal tersebut, paling tidak mengurangi dampaknya terhadap kepercayaan diri kita, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, IID Cabang Jakarta Pusat mengundang ibu-ibu sekalian untuk bersama-sama belajar cara mencegah dan cara mengobati masalah pada kesehatan dan masalah pada kulit yang sering terjadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, saya akan membaca susunan acara dulu. Pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne IID. Dilanjutkan kemudian yang ketiga adalah pembacaan doa. Setelah itu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IID Cabang Jakarta Pusat. Lalu sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Kemudian setelah beliau nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan pelayanan terkini yang ada di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Sambutan berikutnya yang terakhir adalah dari pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Setelah sambutan, kita akan mulai ke acara pokok, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber. Nanti setelah selesai penyampaian materi, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi ibu-ibu sekalian boleh bertanya panjang lebar kepada narasumber nanti.
Dan setelah itu ada penyampaian cenderamata dan diakhiri dengan penutup. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne IID, akan dipimpin oleh Ibu Resiana Muhtar. Kami persilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Ya, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah pembacaan doa oleh Ibu Mirna Kurniati Hamid. Kepada Ibu Mirna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara kita di pagi hari ini berjalan lancar dan semoga yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan la ini, hamdan wa finwa, ni'amaku baikami juga. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang baiknya, jalali wajibkan, wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta nikmat yang telah diberikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang Engkau berkahi ini, kami keluarga besar Ikatan Istri Dokter Indonesia Jakarta Pusat bersama Rumah Sakit Brawijaya Sehat bersama-sama mengadakan seminar sehari dengan tema sehat dan cantik di usia senja. Tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan, terutama di usia senja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan dan kemudahan keluarga besar Ikatan Istri Dokter Indonesia dan para hadirin sekalian untuk menjaga dan memelihara kesehatan keluarga kami semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Mirna. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memasuki acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ketua IID Cabang Jakarta Pusat. Kepada Ibu Dewi Anggraini, dipersilakan. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan
diwakili Ibu Mukirini, Ibu Somya, Ibu Tuti. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Brawijaya, Dr. Camim. Ini adik ipar saya Ibu. Senang dikit dong. Suami saya. Suaminya Ibu Mirna. Yang terhormat Ibu Kembar, Ibu Rosi, dan Ibu Rian. Ini partner kita kerja bersama Ibu-ibu. Yang terhormat Ketua Lions, Ibu Dewi Maya. Terima kasih atas waktunya. Yang mewakili dari P2LIPI, Ibu Amel, dan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, Ibu Feby. Ya, Ibu Tuti belum hadir ya, mungkin masih macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat, senior saya, penasehat, semuanya yang telah mendukung terlaksananya kegiatan rutin kami ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan izin dan kesempatan pada hari ini untuk mengadakan kegiatan program rutin, yaitu meningkatkan pengetahuan kesehatan kepada anggota kami dan para undangan semua. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Hamim yang telah memperbolehkan kami meminjam ruangan aula ini. Terima kasih Dr. Hamim. Tapi maaf Bu, ini sebetulnya wilayah Jakarta Selatan. Tapi karena kita mengingat tempatnya ini lebih baik, karena di sini ada narasumbernya juga, dan kami meminta tolong juga narasumber dari Prof. Dr. Harina Raharjo dan juga Dr. Sarah adalah konsultan dari RSCM semuanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Susi yang telah menghubungi kami dengan Dr. Rina, Prof. Rina. Terima kasih kami ucapkan semua kepada para undangan yang telah mensukseskan kegiatan hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus dan anggota penasehat kami Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat yang selalu kami gambrengin untuk minta sumbangan gitu, karena kita tidak punya uang kas. Jadi semua ini terlaksana karena kekompakan kami, anggota, pengurus, dan penasehat. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, yang nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Departemen Penjualan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Kepada Dr. Hamim, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilakan. Monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar IPI yang mewakili Ibu Susi. Bukan, Bu Rini. Bu Rini. Oh, ya. Maaf saya yang salah masih. Cepet-cepet soalnya dia tadi baru besok lagi. Kemudian, ini maaf ini karena baca ya. Ketua Umum IPI Jakarta Pusat Ibu Dewi Anggraini dan yang sudah memperkenalkan saya juga sebagai kakak ipar saya. Jadi bukan KKN ya, karena tidak ada gaji di sini. Kemudian Ibu Ketua PPID, Ibu Bapak Bapak PPID, saya tidak tahu dia ada diwakili. Ketua PPID, Oke, kemudian narasumber yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Anggraini yaitu Profesor Dr. Hanina Erdiati Rajo, SPU Konsultan PSD. Mungkin belum hadir ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama hadir. Kemudian yang kedua narasumber ini Dr. Sarah Esther Triamoho, SP Bedah Plastik ya, RI. Jadi kemudian Ketua Umum BITT Ibu Tuti Kresna. Belum datang Mas. Kemudian Ketua Umum P2 LIPI atau yang mewakili Ibu Amir, selamat pagi. Kemudian Ketua Lion Clubs Ibu Dewi Maya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ketua Sekolah Kartini Ibu Kembang, yaitu Ibu Rosi dan Ibu Ria. Oke, terima kasih. Ketua Indo Jalin. Datang nggak? Baik, belum. Oke, jadi terima kasih para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf ya, kami terus terang tidak hafal ya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama sebagaimana yang sudah disampaikan, kita bekerjasama berkolaborasi dengan Ketua PBIIDI, Ketua IBI Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, maaf, yaitu Ibu Dewi Anggraini. Dan kerjasama seperti ini insya Allah ke depan akan banyak manfaatnya ya. Informasi yang disampaikan oleh narasumber utama itu akan banyak manfaatnya ya bagi ibu sekalian. Kemudian ketepatan juga judul pada atau tema untuk seminar sehari atau kita sebut seminar sehari yaitu sehat dan cantik. Saya setuju dan appreciate ya, karena sehat itu adalah harta utama kita ya, apalagi kalau di bawahnya ditulis di atas usia 50 tahun ya. Nggak cerita penyakit ya, saya cerita sedikit informasi tentang rumah sakit ini. Rumah sakit ini rumah sakit Brawijaya, rumah sakit umum, dan alhamdulillah Andra ini menawarkan, Dr. Hamid mau kerjasama nggak? Oh, oke, setuju kalau kerjasama dengan ibu. Apalagi bau dokter gitu ya. Kalau di sini kan banyak dokter. Di sini ada ratusan dokter ya. Ada sekitar 200 lebih dokter spesialis yang berpraktek di sini. Kami rumah sakit umum kita mempunyai pelayanan khusus atau unggulan istilahnya, yaitu terutama yang di lantai 8 ini jantung, tapi jangan sakit jantung ya. Ini cuma cerita aja ya. Jadi ada khusus di sini kami kerjasama dengan Singapura. Jadi nggak usah takut lah, alatnya nanti lengkap lah. Wah, kalau ditanya alat udah paling bagus ya. Dokternya gimana? Nggak usah tanya udah, karena kami meng-hire dokter-dokter yang lagi rising star ya, usia muda, pinter, energik. Oke, saya kira sekali lagi selamat datang Prof. Thanks.
Ya, selamat datang semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kenal, karena kenal jadi sayang. Ya, karena kenal belok mampir. Karena kenal, ya siapa tahu ada dokternya di sana. Ya, marilah ke Rumah Sakit Brawijaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamid. Ibu-ibu, tadi dipesankan oleh Dr. Hamid, kita ini sebagian besar dari kita sudah menuju ke usia senja. Tapi tidak perlu takut walaupun senja. Justru peringatan bagi kita semua, kalau udah senja kita harus mulai nyalakan lampu supaya terang menjelang malam, gitu ya. Jadi hari ini mudah-mudahan apa yang kita bawakan hari ini benar-benar menjadi lampu untuk kita siap-siap menjelang malam, gitu ya. Selamat datang kepada Profesor Dr. Harina Erlianti Raharjo, spesialis urologi, konsultan PhD, dan juga selamat datang Ibu Tuti Krisna, sarjana psikologi, sudah hadir. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita punya kesempatan untuk mendengarkan paparan dari Kepala Departemen Penjualan dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo kepada Bapak Wingku Farhan Ramadan, dipersilakan. Selamat pagi Bapak dan dokter semuanya. Perkenalkan, saya Wingku, perwakilan dari Brawijaya Hospital Saharjo. Ini fasilitas yang ada di Brawijaya Hospital Saharjo. Jadi kalau misalnya lihat, wah ada tempat terbukanya ya, iya, kita banyak tempat terbukanya, bahkan kita ada rooftop juga di sini. Dan kita saat ini sedang ada pengembangan juga. Next. Nah, ini ada ICU, NICU, dan IGD di tempat kami. Satu sektor kita adalah onkologi center, yaitu ginekologi onko. Nah, di sini ada Dr. Hamim ya dok ya. Kemudian ada juga dari Prof. Nugroho, Prof. Fadlatis, dan juga Prof. Laila. Ya, kita bisa apa aja lakukan sini? Yang pasti kita bisa untuk menangani seperti kanker cervix, ya, kemudian ada kista, miom, bahkan endometriosis, bahkan sampai hysterectomy pun kita bisa lakukan juga di sini. Mau tanya-tanya nih tentang terkait layanan apa aja yang ada di Brawijaya Hospital Saharjo, ataupun tentang dokternya siapa ya kalau saya mau konsul, nah bisa hubungi ke saya, Wingku, atau ke tim saya, Dalori, dan ada Mbak April juga di belakang, dan juga dengan Mas Dean. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan saja kepada acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang terakhir dari Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dari penyayang kepada kita sekalian. Yang dengan kehendak kita masih diberi nikmat pada saat ini dan dapat di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua ini Jakarta Pusat beserta seluruh pengurus dan anggota Bapak Rumah Sakit Brawijaya, SPNG, para narasumber, Profesor Dr. Harina SP, PhD, dan Dr. Sana Riatmo, SPD. Hadirin yang kami muliakan, perkenalkan saya pertama-tama saya atas nama Ibu Ketua Umum
Ibu Hasmita Abdiwinsyah SDMSI menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Umum kita tidak dapat hadir di acara ini, dengan harus kontrol kesehatannya. Perkenalkan, saya membacakan sambutan dari beliau, yaitu pada kesempatan ini saya ingin mengajak sama-sama memperingati Hari Perempuan Internasional sedunia yang jatuh pada 8 Maret dan diperingati seluruhnya, di mana di Jakarta Pusat memperingatinya dengan melaksanakan seminar kesehatan tentang reser mengompol dan keriput pada wanita usia di atas 50 tahun. Saya di sisi lain, kemampuan anggota ini dalam memanfaatkan teknologi informasi akan meningkatkan pula peran istri dokter dalam membantu kualitas pelayanan kedokteran oleh para dokter dari rumah utama masing-masing. Ini merupakan wujud lain dari upaya membangun organisasi dengan cinta dan kebersamaan. Selama seminar ibu-ibu ini tercinta, jangan ragu dan malu untuk bertanya kepada narasumber kita. Beliau merupakan perempuan pilihan yang memiliki ilmu dengan kompetensi tinggi untuk memberikan informasi terkini bagaimana cara mengatasi beser, mengompol, dan keriput pada kita hari ini di Hari Perempuan Internasional. Demikian sambutan ini dengan harapan melalui peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2023 ini semakin dapat dirasakan masyarakat keberadaannya, manfaat dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas bangsa, kualitas perempuan, keluarga, dan sejajar dengan kaum perempuan lainnya di seluruh dunia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hajah Hasmita Abdiwinsyah SDMSI Ketua Umum. Terima kasih Ibu Rini. Baiklah, Ibu-ibu hadirin sekalian, akhirnya kita memasuki kepada agenda utama, yaitu seminar kesehatan tentang pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular. Tema yang diangkat hari ini adalah sehat dan cantik di usia 50 tahun ke atas. Seminar ini akan dilanjutkan dengan tanya jawab nantinya, akan dipimpin atau dimoderatori oleh Dr. Poppy Tresnawati Hendrawan MKes sebagai moderator. Tanpa berpanjang waktu, saya mempersilakan kepada Dr. Poppy untuk memimpin sesi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat siang dan selamat bertemu pada acara seminar kita pada pagi hari ini. Pagi ya dok ya, masih jam 10-an. Okay. Saya undang, kita akan segera memasuki acara ini karena nanti jam 12 pembicara kita Dr. Sarah itu sudah ada operasi, jadi harus selesai sebelum jam 12. Itu begitu. Mbak Rina juga pasti suka kalau selesai. Sorry. Prof Rina pasti selesai ya kalau bisa selesai secepatnya. Monggo silahkan saya undang Prof Harina Erlianti Raharjo. Mau kesini apa sini, Mbak? Monggo silahkan. Dan satu lagi Dr. Sarah belum ya? Belum, oke, nggak apa-apa, kita mulai satu persatu saja ya Mbak Prof.
berterima kasih banyak Dr. Poppy atas introduksinya. Terima kasih juga kepada IIB Jakarta Pusat ya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pada hari ini, yang mudah-mudahan ini merupakan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga tadi saya senang sekali ternyata di acara ini salah satunya adalah menjelang International Women's Day ya dok ya. Jadi setahu saya mungkin tanggal 12 Maret mungkin bisa kalau nggak salah, tapi ini tentunya salah satu usaha kita agar para perempuan di Indonesia itu sehat, cantik juga, nanti ada dari bidang plastik ya dok. Nah salah satunya yang mungkin ini area yang sehari-hari saya sering kerjakan adalah karena saya spesialis urologi, jadi sering bertemu ya dengan perempuan-perempuan yang banyak mengeluh tentang ngompol dan beser. Tentunya ini di atas usia 50 tahun rasanya sih sudah semakin banyak keluar tersebut. Baik, ini kesannya ruwet mungkin ya, tapi mungkin ini perlu sedikit kita pahami bahwa kalau kita berkemih itu kita memerlukan tentunya organ-organ yang sehat untuk berkemih. Yang pertama tentunya adalah kantong kencing kita ya. Kantong kencing kita itu gunanya untuk menampung kencing yang turun dari lidah. Kemudian kantong kencing ini diatur oleh otak kita. Waktu resiko penuaan rasanya sih kita nggak bisa menghindari ya, karena ini kan terus berjalan. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, biasanya penyakit komorbiditas juga sering muncul. Kemudian juga banyak obat-obatan mungkin yang dikonsumsi, dan juga faktor estrogen ya. Kalau perempuan ada faktor menopause, jadi bisa terjadi kelainan kencing juga. Hipertensi dan diabetes. Mungkin sering ya mendengar kalau seseorang punya penyakit gula, sering kencing gitu ya, kalau malam, sering pipis sampai ngompol, ini juga merupakan faktor resiko. Kalau ini hanya pada pria, jadi ini tidak ada di ibu-ibu sekalian, karena ibu-ibu sekalian nggak punya prostat. Jadi hanya suami ibu-ibu sekalian berarti yang diperhatikan. Itu yang saya bisa sampaikan, Dr. Poppy dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Bapak, Prof Rina masih bisa minum? Nanti pertanyaannya ya Pak Tuti. Terima kasih moderator. Baik, selamat siang Tante dan kakak sekalian. Karena kan saudara. Jadi saya adalah Dr. Sarah, saya praktek di Brawijaya Hospital Saharjo dan di Rumah Sakit Fatmawati baru 2. Konsultan saya untuk sebenarnya bagian bedah mikro dan onkoplasti. Jadi kalau di Fatmawati saya banyak mengerjakan tumor, rekonstruksi untuk operasi tumor. Tapi kalau di sini banyaknya pasiennya memang pasien estetik. Next slide. Ini harus ngomong ya? Oke. Baik. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan sedikit kenapa saya lebih suka menyebutnya sebagai harmonis, karena cantik itu sangat relatif, gitu ya. Jadi kita sebut saja harmonis. Dari zaman dulu Leonardo da Vinci sudah menyebutkan apa sih yang disebut sebagai harmonis, yaitu wajah yang proporsional. Nanti mungkin tante dan kakak sekalian boleh acak, kemudian lihat apakah wajahnya harmonis. Jadi dibagi menjadi 5 garis vertikal. Kalau mata kita sebesar ini, harusnya jarak di antara matanya juga sebesar 1 mata. Kemudian jarak dari ujung mata luar ke telinga 1 mata juga. Kayaknya saya juga udah bawakan tahun lalu. Kerjakan 3-tiganya kalau ingin hasilnya baik. Kulitnya diperbaiki, bisa laser, peeling ya. Kemudian soft tissue-nya diperbaiki. Misalnya ada yang takut operasi ya silakan di filler. Atau yang nggak mau operasi berlebihan tapi bolehlah kalau operasi kecil-kecil kita fat transfer. Kenapa? Karena dari badan kita sendiri tidak ada rejection. Ya kalau filler kadang-kadang ada orang yang kemudian menjadi berlebihan peradangannya sehingga disuntikan anti filler tersebut. Ada beberapa kasus. Kemudian untuk tulang ya kita isi. Ada yang sampai heboh ya penurunan tulangnya kita isinya sampai pakai implan.
diisi silikon di pipi sini untuk menaikkan pipi. Gitu. Ada thread lift juga, itu untuk ligamen yang tadinya jatuh kemudian kita tarik. Tujuannya itu ya kalau thread lift. Kalau mau semuanya tercapai, ketemu saya dan beberapa plastik lainnya. Yaitu kita lakukan facelift dan neck lift. Biasanya saya advice untuk melakukan ini nanti setelah usia 50 tahun. Yuk kita kerjakan semuanya. Tapi kalau 40 tahun, saya biasanya nggak usah heboh saya. Kita cicil dikit apa yang menjadi masalah. Nggak usah sampai harus facial dan neck lift. Next slide. Oke, yang berikutnya mohon untuk tidak mengambil video ataupun foto karena isinya adalah foto pasien-pasien. Walaupun saya tutupi identitasnya, tapi kan takut ya, kasihan gitu. Semuanya sudah mendapatkan konsep karena ini untuk urus. Jadi baru ya. Baik. Waktu kita cuma tinggal kalau sampai jam 12 cuma tinggal 15 menit aja loh. Untuk saya gini, mau tanya kalau jadi pertanyaan saya kalau belum itu kencing itu airnya suka kayak berbunyi itu gimana sih? Nah, yang paling gampang, yang sering berbunyi itu biasanya penyebabnya ada zat-zat yang berat di dalam kencing. Jadi protein sama gula. Jadi sebenarnya screening yang paling mudah adalah pemeriksaan urinalisisnya ya di laboratorium untuk melihat apakah ada protein atau gula di dalam urin kita. Kalau misalnya itu semua normal dan nggak ada infeksi sih, insya Allah sih normal aja Bu. Ya, bisa juga normal. Nah nanti kita coba lihat kalau misalnya memang betul ada protein, kita mesti screening penyakit yang lain. Jadi urin yang di lab aja Bu. Terima kasih Bro. Masih ada lagi, kita masih punya 8 menit. Siapa yang mau tanya? Ada lagi? Bu Yeni ada yang mau ditanya? Dokter Sarah. Kalau saya praktek, ini praktek. Kalau mau ditarik bisa. Di Brawijaya ini memang menu favorit untuk estetik karena secara biaya saya bilang jangan mahal-mahal. Kenapa? Karena tujuannya kan kita membantu ya, biarpun estetik itu kita sebenarnya membantu kepercayaan diri orang. Jadi saya bilang jangan terlalu mahal, dia harus bisa kemudian jangan hanya menengah ke atas gitu biarpun rumah sakitnya seperti ini gitu. Jadi harganya boleh dilihat di Brawijaya sama saya tidak mahal. Pasien saya bahkan dari luar kota karena menurut dia pun harga di luar kota jauh lebih mahal daripada di sini. Jadi karena saya kerjakan semuanya lokal kan, jadi ya pengeluarannya tidak terlalu banyak, jadi bisa ditekan dulu harganya. Jadi boleh kalau di wisata boleh. Enggak, lokal aja. Karena nanti ada beberapa yang saya tidak bisa lakukan di use total. Kenapa? Karena saya akan minta, Bu, buka matanya lihat ke atas, buka mulutnya, supaya saya tidak terlalu banyak membuang kulit. Hal-hal seperti itu tidak bisa saya kerjakan kalau di use total. Jadi saya sukanya lokal gitu. Habis itu langsung aja, habis itu bisa langsung lihat hasilnya gimana. Dokter Sarah, terima kasih juga. Saran-sarannya itu saya tadinya nggak tertarik loh untuk facelift. Saya pikir perlu nggak ya? Ya, rumah saya dekat.